Pepatah dunia bilang begini, pepatah dunia bilang begini. Di balik kesuksesan seorang pria itu ada seorang istri yang luar biasa. Betul, Bapak Umbu Hiwa. Suksesnya kita suami ada seorang istri yang luar biasa, betul ya? Mama bisa bayangkan satu istri saja bapaknya sukses. Kalau istrinya 2 atau 3 bagaimana? Saudara, itu sebabnya kalau saudara perhatikan dalam perjanjian lama, Daud pun istri lebih dari 1. Karena dia mengerti dia sukses, dia berhasil, istri tidak cukup 1, harus lebih dari 1. Lebih gila lagi Salomo pun istri berapa? 700, gundiknya 300. Jadi saudara lihat Salomo pun perkasa, Salomo punya sukses, Salomo punya berhasil. Kenapa? Istrinya 1000. Coba kalau istri-istri zaman sekarang, kalau istri 1 saya kita berhasil begini, istri 2 kira-kira bagaimana? Saudara, itu zaman dulu ternyata istri banyak tidak menjamin suaminya berhasil. Istri banyak tidak menjamin ada damai sejahtera dalam rumah tangganya. Saudara. Terbukti istri banyak justru membuat Salomo jatuh di dalam penyembahan berhala gara-gara istrinya banyak. Ya. Daud istri lebih dari 1, tapi saudara lihat hidupnya Daud bagaimana? Saudara, jadi ternyata Tuhan itu tidak salah, istri 1 itu cukup. Untuk apa? Mendatangkan damai sejahtera dalam rumah tangga. Sudah duduk, kasihan yang di belakang. Duduk, sudah pakai itu juga tidak apa-apa. Ya kan? Sudah pakai, biar sudah. Ya kan? Saudara, setiap rumah tangga pasti merindukan yang namanya damai dan sejahtera, betul? Adakah di antara kita yang kepingin rumah tangganya itu sebagai neraka? Tidak ada damai. Kalau saudara mau menikmati neraka, miniatur neraka di dalam dunia, ya toh, berkelailah dan kau punya bini. Kau akan merasakan neraka di situ. Tapi jika engkau ingin merasakan surga, berdamailah dengan istrimu, engkau akan menikmati surga, saudara. Dan saya percaya setiap kita merindukan ada damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Amin. Semua kita rindu bukan? Baik yang sudah cuma saya yang datang, mama dong, bapak dong tidak bawa. Anak-anak muda yang datang, oke, anak muda juga bolehlah untuk mempersiapkan nanti kalian juga bakal menikah kan? Ya, kita semua yang hadir malam hari ini yang sudah menikah maupun yang belum menikah, kita pasti merindukan yang namanya damai dan sejahtera. Mama saya bilang begini kan, bagaimana bisa sejahtera kalau damai aja enggak ada, saudara. Ya. Kalau kita mau sejahtera dalam rumah tangga kita, ciptakan perdamaian itu dalam rumah tanggamu, dan rumah tanggamu pasti akan sejahtera. Ya. Nasihat firman Tuhan malam hari ini tidak jauh-jauh dari tema Natal. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dia bilang begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang apa? Yang apa? Damai sejahtera di mana di bumi? Antara manusia yang apa? Jangan cepat-cepat hilang, mon. Nanti kalau putus kita beli baru. Biar saja begitu. Beta khotbah cuma ayat ini sah. Oke. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di mana? Di mana? Tuhan menjanjikan damai sejahtera itu bukan nanti di surga. Dibilang apa? Di bumi. Artinya apa? Kita bisa menikmati suasana surga di mana? Di bumi ini. Tapi ingat, suasana surga di bumi dapat kita nikmati dalam rumah tangga kita masing-masing. Itu bagi apa? Bagi manusia, di antara manusia yang apa? Berkenan kepadanya. Artinya gini,
Kalau saudara ingin ada damai sejahtera, suasana surga dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kunci damai sejahtera yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana sih kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, percaya kalau saudara, saya pernah bilang sama saudara bahwa firman Tuhan Alkitab itu cermin bagi kita, betul? Kita punya cermin di rumah? Saya percaya kita semua punya cermin. Kalau tidak punya cermin, beta yakin ini bibir merah suta naik suta turun. Betul? Cermin besar maupun cermin kecil yang jelas harus punya cermin. Dan kita punya cermin di rumah masing-masing, betul? Fungsi dari cermin itu apa sih? Untuk melihat diri kita, betul? Apakah penampilanku sudah bagus? Ya. Mama-mama kalau di muka cermin, kalau cermin sonde retak, dorong sudah pergi dari cermin. Apalagi kalau sudah pakai baju baru dari Bangkok, ya toh. Ini keluhan dari bapak-bapak bilang gini, Bapak ongko, beta pu istri dapat celana dari Bangkok, terus dorang berdiri di muka cermin bapak. Cermin sampai bosan kasih lihat dompu muka. Dorong punya bagaya di muka cermin. Betul? Cermin untuk apa? Untuk melihat diri kita sendiri, betul? Tapi ada cermin yang dipakai untuk lihat orang lain. Sepeda motor punya cermin, punya sebelah kiri dan sebelah kanan, betul? Betul? Fungsinya apa? Untuk lihat orang di belakang. Cara lihatnya bagaimana? Betul, saudara? Sebelah kiri. Ada orang yang lihat cermin sepeda motor, dia meloi begini terus. Saudara, dia cuma begini, sah. Alkitab bilang firman Tuhan itu cermin. Cermin untuk diri sendiri, bukan cermin, bukan kaca spion sepeda motor. Jadi begitu karena firman yang kita begini. Iya toh? Mama-mama, bapak-bapak begitu karena firman. Bukan firman untuk diri sendiri. Amin. Nah, malam hari ini gini. Kita rindu damai sejahtera ada dalam rumah tangga kita, betul? Bagaimana cara damai sejahtera bisa ada dalam rumah tangga? Hiduplah berkenan kepadanya. Jadi orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, orang itulah yang layak menikmati damai dan sejahtera dalam rumah tangga kita. Rumah tanggamu mau sejahtera harus ada damai, saudara. Kalau rumah tangga itu kacau balau, tidak akan mungkin bisa sejahtera, saudara. Pepatah Jawa bilang begini, saudara. Kalau laki bini bakalai itu tidak ada rezeki. Kenapa, saudara? Saya sama Mama Aci ini pertama kali kawin, pertama kali menikah kita bakalai. Belum lepas baju pengantin saja kita bakalai, saudara. Betul tanya beliau. Hanya gara-gara sepele. Hanya gara-gara foto. Betul, tanya Mama Aci. Orang malam habis menikah, lagi nikmat-nikmatnya, betul nah ya kan? Tidur sama-sama, babulan madu, pecah duren, segala macam dia punya istilah. Yang jelasnya itu malam pengantin pertama. Kita malam pengantin bakalai. Satu tidur di ranjang pengantin, satu tidur di semen. Enggak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena kita tidak pernah hadirkan Kristus dalam hidup kita. Kenapa hidup kita hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa? Ego dan kesombongan kita masih kita pertahankan. Dia mentang-mentang S1 sekolah insinyur cum laude. Tidak ada satupun di sekolah yang bisa kalahkan dia. Apalagi yang namanya laki-laki di bawah telapak kakinya dia kalau soal sekolah.
Nah, sedangkan saya ini dididik dengan orang tua yang begitu didik keras bahwa orang perempuan harus tunduk sama suami, perempuan istri itu harus melayani suami, suami tidak boleh kalah dan tidak boleh mengalah sama istri karena suami adalah kepala dan bukan ekor. Wah, ini yang bahaya. Kalau suami yang hanya mengerti firman sedikit-sedikit, akhirnya seperti itu. Saudara tahu? Saya dididik dalam satu rumah tangga dan menjadi contoh dan teladan dari orang tua saya. Kenapa? Papa saya bagaikan raja di dalam rumah. Setiap kali dia bangun, sebelum dia bangun tidur, mama saya sudah siapkan dia punya air cuci muka. Air cuci muka di baskom. Sikat gigi dan odolnya sudah disiapkan. Handuk sudah disiapkan, pakaian dalam sudah disiapkan. Begitu dia bangun semua sudah tersedia dan dia pakai itu, saudara. Dia siap. Kalau dia mau makan, dia duduk di meja makan, istrinya harus ada di samping. Untuk apa? Melayani dia. Sendok nasi untuk dia, sendok lauk untuk dia, sendok ikan. Dia makan ikan pun harus dikupas sama istrinya. Bisa bayangkan? Begitu saya kawin dengan istri yang zaman now menurut saya 30 tahun yang lalu. Bayangkan dia itu anak sekolah, anak kuliah. Saya bangun pagi harus masak, kasih makan dia, bukan dia masak untuk saya. Saudara bisa bayangkan bangun pagi saya harus cuci baju dan dia harus tidur. Karena dia anak kuliah, dia masih kuliah, saya nikah dia masih kuliah. Ya kan? Kami sudah habis menikah pun dia baru diwisuda, bayangkan. Setelah menikah baru diwisuda. Dia tidak tahu masak. Dia tidak biasa cuci baju. Akhirnya saya berpikir begini. Kalau saya tidak kawin, saya cuci saya punya baju sendiri. Setelah kawin saya cuci baju 2. Ini kawin bukan senang, ini menikah ini tambah susah, ya kan? Akhirnya apa? Egois masing-masing membuat rumah tangga tidak ada damai sejahtera. Jangankan sejahtera, damai aja tidak. Kenapa? Karena hidup kita bukan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ternyata hidup perkenanan di hadapan Tuhan itu mendatangkan damai dan sejahtera. Tadi pagi saya jalan pagi, saudara. Setiap hari saya jalan pagi, saudara. Saya katakan saya orang yang paling beruntung dan saya orang yang paling bahagia, paling diberkati. Kenapa? Setiap pagi saya jalan 21.000 langkah, 10 kilo lebih. Jam 5 pagi saya jalan. Kalori yang terbakar 2.000 lebih kalori. Yang saya makan pagi cuma havermut. Dan siang saya cuma makan sayur rebus, sayur kol. Kol rebus bukan kol tumis. Malam hampir tidak makan kecuali ada acara seperti ini. Saudara lihat kenapa saya bilang saya orang yang paling diberkati Tuhan. Badan saya tidak kurus-kurus. Bukankah itu berkat? Badan saya tidak turun. Ya seperti ini aja. Ya, coba kalau orang yang tidak makan, hanya makan pagi havermut, siang makan sayur rebus tok. Ya toh, malam tidak makan. Saya jalan ini sudah mau hampir 1 tahun. Saudara lihat, bukankah itu berkat? Bukankah itu berkat? Banyak orang tidak bisa makan kurus. Saya tidak makan tambah gemuk, saudara. Itu berkat menurut saya, saudara. Kenapa, saudara? Karena selalu diawali dengan ucapan syukur. Ternyata ucapan syukur mendatangkan berkat. Semua yang kita makan itu jadi daging, saudara. Wah, itu luar biasa, saudara. Tadi pagi saya jalan pagi, saudara. Di dalam jalan pagi saya, sepertinya Tuhan suruh saya berhenti menatap sebuah pohon. Saya lihat pohon. Roh itu bilang begini. Saya takut ini orang bilang ngeroh, terlalu mengada-ada. Tapi ini saya bicara apa adanya. Saya diperhadapkan dengan satu pohon. Jalan pagi jam 5 pagi. Roh itu bilang begini. Lihatkah kau pohon apa itu? Saya bilang pohon mangga. Yakinkah engkau pohon mangga? Ya, pohon mangga.
Buahnya buah apa? Ya kalau pohon mangga ya buat mangga lah, nggak lucu toh. Di sini saya mulai ragu, jangan sampai ini roh yang mengada-ada, saudara. Jangan sampai ini bukan Roh Kudus ini. Mana ada pohon mangga buahnya pisang, kan nggak mungkin. Kok ditanyai, kan satu hal yang tidak perlu dijawab dan tidak perlu ditanya toh. Lah pohon mangga pasti buahnya mangga toh. Yang lebih parah begini, kau lihat daunnya, oh masih gelap, karena jam 5 saya jalan. Saya putar lagi satu kali. Jam 5 lebih, matahari sudah mulai muncul sedikit dan sudah jelas melihat daun. Daun apa itu? Lah kalau pohon mangga daunnya daun apa? Ya enggak perlu ditanya lah. Gitu. Hati saya ngomong sama seperti kayak ada orang di samping seperti kita sedang berbicara sambil berdiri di pinggir jalan sambil menatap pohon mangga. Kau lihat pohon apa? Ya pohon mangga. Buahnya buah apa? Oh ditanya sih ya buah mangga lah. Oh kebetulan ada buahnya. Tanya lagi daunnya daun apa? Loh enggak perlu ditanya lah, mana ada pohon mangga daunnya daun singkong. Ya daun mangga lah. Ya toh? Saya pun enggak perlu lihat ya pohon mangga ya pasti daunnya daun mangga. Ya toh? Roh itu bilang gini, coba kau perhatikan baik-baik daun itu. Daun mangga. Suara yang begitu lembut di dalam hati saya. Perhatikan baik-baik daun itu. Saya mulai serius sekarang. Saya perhatikan daun itu. Saya tidak bisa jawab. Hati itu bicara lagi. Sudahkah kau melihat daun itu? Sudah. Daun apa itu? Apakah semua yang ada di pohon itu yang kamu sebut pohon mangga, apakah daunnya semuanya daun mangga? Apa yang kau lihat dengan daun itu? Saya bilang iya betul. Pohonnya pohon mangga, daunnya daun mangga, tapi tidak semua daun itu daun mangga. Ternyata ada daun lain yang mirip daun mangga. Tanya lagi, saudara. Adakah yang kau lihat buah di sana? Ada. Buah apa itu? Saya bilang saya tidak pernah tahu buah apa itu. Apakah itu buah mangga? Itu bukan buah mangga. Karena saya tahu buah mangga modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa, saya tahu buah mangga. Tapi itu saya tidak tahu buah mangga. Roh itu bilang begini. Orang boleh menyebut dia anak Tuhan. Semua kita yang hadir di sini bisa menyebut kita ini anak Tuhan. Tapi benarkah kita itu anak Tuhan? Apakah Tuhan itu juga melihat bahwa kita ini betul-betul anaknya? Wah, saya terkejut. Semua orang bisa menyebut dia itu anak Tuhan. Bahkan kita yang hadir malam hari ini pun kita semua kalau ditanya, percaya kayak kau anak Tuhan? Semua kita angkat tangan, kita ini anak Tuhan. Pertanyaannya apakah Tuhan melihat bahwa benar-benar kita ini anaknya atau tidak? Terus saya bilang begini, lah terus bagaimana caranya? Sederhana. Sederhana. Kau lihat daun itu? Ya Tuhan. Kau lihat buahnya? Iya. Buah mangga kah itu? Tidak. Jadi bisa membedakan buah mangga atau tidak, atau pohon mangga atau tidak, daun mangga atau bukan daun mangga itu dari apa? Buahnya. Kita ini boleh menyebut diri anak Tuhan, boleh. Kita bebas bicara, kita punya mulut, kita bisa ngomong anak Tuhan. Tapi benarkah kita anak Tuhan? Kita dapat menilai diri kita sendiri. Ingat, malam hari ini kita tidak lihat kaca spion, tapi lihat cermin untuk mencerminkan diri sendiri dan firman, bukan untuk orang lain. Apa yang saya dapat, itu saya bagikan bagi kita semua. Ingat, kita boleh menyebut diri kita anak Tuhan. Bahkan kita boleh menyebut diri kita hamba Tuhan. Tetapi kalau buahnya tidak mencerminkan kita ini anak-anak Tuhan,
Saya khawatir, Tuhan bilang begini, aku tidak pernah kenal engkau. Sekarang bagaimana cara agar pohon itu bisa berbuah dengan lebat? Bagaimana cara damai sejahtera itu bisa kita nikmati dalam dunia ini? Karena tadi firman berkata damai sejahtera di bumi, bukan di sorga, di bumi. Artinya apa? Suasana sorga itu kita bisa nikmati di mana? Di bumi, di mana? Di rumah tangga kita masing-masing. Di rumah tangga. Nah sekarang kita lihat bagaimana cara akan damai sejahtera itu kita bisa menjadi nampak, bisa lihat berbuah lebat. Sederhana, daun yang mirip pohon mangga itu harus dibersihkan. Daun liar itu harus dibersihkan. Supaya apa? Pohon mangga itu bisa berbuah lebat. Parasit dan benalu itu harus dibuang. Kemunafikan dan kepura-puraan itu harus tidak boleh ada di dalam rumah tangga kita. Kebohongan tidak boleh ada dalam rumah tangga, saudara. Apalagi tipu muslihat. Nah seringkali kita berbohong kan, bohong demi kebaikan. Tidak ada ayat bohong demi kebaikan. Bohong tetap bohong, tidak ada bohong yang baik. Namanya bohongnya tetap bohong, saudara. Satu kali waktu di Sabu, saudara, Mama Ci tanya sama saya, Pak, sudah makan? Saya jawab belum makan. Dia ini heran. Biasanya saya kalau pulang dari Sabu Timur, saya kalau di Sabu kan waktu itu suka bawa mobil, bawa truk, bongkar barang bawa truk. Biasanya kalau begitu sampai di gudang, saya turun, yang saya buka langsung meja makan, saudara. Tutup, saya buka, saya lihat. Kalau belum ada meja makan, saya bilang kita sudah lapar ini kok, makanan belum ada kan begitu kan. Ini begitu turun dari mobil, saya duduk santai di depan, dia tanya, sudah makan? Saya jawab belum, saudara. Padahal, saudara, saya ini sudah makan di jalan. Tapi saya jawab dia belum makan, kelihatan sepele, saudara. Belum makan. Tidak tahu dia pergi sama si David, bukan sengaja juga. Dia tidak tahu dia keluar sama David. David bilang, "Ma, ini ada jual sei babi di Sabu nih," katanya. "Ayo beli bungkus yuk." Beli. Begitu beli sampai sana, pemilik warungnya begini, "Bapak baru pulang dari sini." Bapak pulang dari sini. Pikir saya ngomong belum makan supaya saya jaga perasaannya, kan dia sudah masak kan. Nanti kalau bilang sudah makan di luar kan dia marah. Suami jujur karena marah, tidak jujur karena lebih parah lagi. Karena Mama Aci ini kalau sudah masak di rumah, saya makan di luar, tidak makan, dia marah. Lah supaya rumah tangga tidak ribut, tidak kacau, saya sudah capek bawa mobil, kan saya bohong demi kebaikan. Ternyata ya bohong, ya tetap bohong. Ketahuan. Mam tuh tidak bilang, dia bilang, "Tadi sudah makan." Tidak bisa jawab, saudara. Kenapa? Roh Kudus itu mulai menuduh kamu tuh bohong. Kenapa sih kamu tidak omong jujur aja sudah makan? Kalau memang karena marah, ya itu risiko. Tapi lebih baik kamu karena marah daripada kamu bohong. Karena kalau bohong yang satu pasti ada bohong yang berikut. Nah saya tidak mau lagi bohongnya berikut, saya diam. Akhirnya apa? Karena marah juga kan. Karena marahnya lebih parah. Kenapa? Kenapa kau itu bohong? Ya toh, akhirnya merembet kiri kanan. Saya mau tanya, kalau bini sumanga mau begitu, Umbu Hiwa kira-kira nggak ada damainya, saudara. Kunci rumah tangga itu sejahtera harus ciptakan damai, saudara.
hidup kita harus berbuah, saudara. Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-13. Maaf Bapak Ibu ya, saya ini kan tidak ada persiapan, jadi harus bacari dulu. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Nah, judulnya kasih, saudara. Pohon itu kalau mau berbuah harus dibersihkan, saudara, seperti yang saya lihat. Hidup kita kalau mau hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya damai sejahtera itu menjadi milik dan bagian kita. Sekali lagi, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa sih? 1 Korintus 13 bilang begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Bisa bayang ini manusia kayak apa? Berkata-kata bahasa manusia dan bahasanya malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Tong kosong bunyi nyaring, omong kosong. Aku bilang gini, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk pindah gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, saudara. Sampai sini dulu, saudara. Saudara bisa bayangkan? Saudara bisa bayangkan? Ini manusia sudah sekaliber itu, bernubuat. Wow, ini dahsyat. Itu sebabnya awal saya bilang gini, kita boleh menyebut anak Tuhan, tapi jika tidak ada buah yang dapat dinikmati oleh orang lain, Alkitab bilang begini, "Enyalah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal engkau." Wow, merinding, saudara. Pagi ini berbicara. Coba cermin. Sekalipun engkau punya iman yang luar biasa, bahkan imannya bisa pindahkan gunung. Jika engkau tidak punya kasih, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Woi, saya cermin, saudara. Saya tersentak, saudara. Tuhan, apakah hidup ini sudah berkenan di hadapan-Mu kalau pakai standar yang seperti ini? Tidak ada guna, saudara. Iman yang bisa pindahkan gunung tidak ada guna. Ayat yang ketiga belum gini, dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, saudara. Wah, ini luar biasa, ini bukan orang biasa bisa bagi-bagi yang ada dalam dirinya, tidak orang kaya ini. Kalau orang itu tidak punya kasih, ya mana mungkin dia mau bagi-bagi. Ternyata orang bagi-bagi itu tidak berdasarkan kasih juga bisa. Kan ada banyak motivasi dalam pemberian itu. Alkitab bilang begini, saudara. Membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Waduh. Sudah bagi-bagi harta. Menyerahkan diri kita untuk dibakar. Alkitab bilang ini. Tetapi jika engkau tidak punya kasih, gak ada gunanya. Coba lihat. Itu sebab Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Enyalah engkau hai pembuat kejahatan. Kita mau damai sejahtera kan? Sudahkah hidup kita berkenan? Hidup yang berkenan seperti apa yang Tuhan mau? Saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau supaya hidup kita bisa berkenan, supaya suasana sorga itu ada dalam hidupku, dalam rumah tanggaku. Karena damai sejahtera itu Tuhan bilang di bumi bukan di sorga.
di bumi. Hiduplah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang seperti apa yang Tuhan mau hidup berkenan. Ayat yang keempat bilang gini. Kasih itu sabar. Sudahkah ada kesabaran dalam hidup kita? Istri sudah sabar sama suami belum? Suami bisa sabar sama istri. Kalau engkau mau lihat ada damai sejahtera dalam hidupmu. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Punya kasih. Kasih itu apa? Sabar. Sabar. Ukuran sabar itu apa sih? Bagaimana caranya kita dapat mengukur diri kita ini sudah sabar atau tidak sabar, saudara? Jika kita sebagai suami, engkau akan berhadapan dengan istrimu yang bawel, saudara. Di situ engkau bisa mengukur bahwa engkau sudah sabar atau belum menghadapi istrimu yang rewel yang seperti itu, saudara. Apalagi kalau siklus-siklus dalam hidupnya dia tiap bulan. Para wanita pasti tahu siklus bulanan itu, saudara. Itu hormon Anda terganggu, saudara. Emosi Anda terganggu, perasaan Anda terganggu, saudara. Dan suami kalau tidak berubah, kalau tidak ada hidup yang berbuah, itu menjadi masalah. Begitupun dengan istri. Sudahkah kasih? Salah satu untuk sabar terhadap suamimu yang kurang ajar. Sabar terhadap suamimu yang bawel. Sabar terhadap suamimu yang mau menang sendiri. Sabar terhadap suamimu yang apalagi keturunan raja. Saya Kak Bisu ini kawin dengan kau yang perempuan biasa. Kau mau lebih dari saya lagi. Tidak bisa sabar. Sabar terhadap suamimu yang mentang-mentang mau menang sendiri, yang egois. Suami yang sedikit baru punya duit, baru punya pribadi sedikit, mobil pribadi, tabungan pribadi, rumah pribadi, saudara. Dan mulai sombong, saudara. Adakah engkau istri yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita yang menyebut diri anak Tuhan, itu sebabnya Tuhan bilang gini, tidak semua orang menyebut diri anak Tuhan itu anak Tuhan. Kenapa? Dari buahnya engkau tahu bahwa jemaat yang menyebut diri anak Tuhan, benarkah dia anak Tuhan atau anak hantu? Kesabaran. Selanjutnya dia bilang begini. Ayat yang bilang begini. Kasih itu murah hati. Sudahkah kita bermurah hati? Atau kita orang yang mementingkan diri sendiri? Senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Ada yang model seperti ini, saudara. Engkau boleh menyebut diri anak Tuhan, tapi Tuhan bilang begini, aku tidak pernah kenal engkau. Kita ini lebih senang lihat orang susah. Dan kita susah kalau lihat orang senang. Murah hati. Tidak egois. Rumah tangga kalau mau damai sejahtera harus suami istri harus bermurah hati. Jangan ngomong murah hati orang luar, dalam rumah tangga saja kita tidak bisa murah hati. Tapi di luar itu pura-pura parisi. Makanya Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Kenapa? Yang engkau lakukan di luar itu cuma hanya menutupi bahwa sesungguhnya engkau egois. Akumu terlalu tinggi. Ini cerminan bagi kita. Supaya damai sejahtera ada dalam rumah tangga kita. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya bilang begini, saudara. Ia tidak cemburu. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri, sombong. Coba lihat. Adakah hidup kita sudah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah yang dikatakan dalam Alkitab sudah menjadi bagian dari hidup kita?
Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Waduh. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, tidak gampang mengeluh. Tidak gampang ngomel, tidak gampang sambat, orang Jawa bilang. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit kasih, tidak seperti itu. Saudara, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan mendatangkan damai sejahtera dalam rumah tanggamu. Ada damai. Kalau ada damai, kesejahteraan pasti milik dan bahagiamu. Tadi Bu Sri bilang begini, Bapak engkau berapa lama di Wengapu? Tahun 2023 sekarang ini berarti saya genap 10 tahun. Bulan 12. Saya datang di Wengapu tidak bawa apa-apa. Saya tidak punya aset. Saya tinggal sama orang tua saya di Hambala, saudara. Karena sebelum nikah saya sudah hijrah ke Surabaya. Kalau Surabaya saya punya aset. Saya punya rumah, punya mobil. Mobil yang dipakai sama anak perempuan saya, si Lisa, itu mobil saya dari Surabaya, dari baru, saudara. Mobil saya yang di Sabu, Kijang, itu mobil saya, saudara. Sedangkan mobil Fortuner dan yang lain-lain itu bukan saya bawa dari Surabaya, saudara. Di Wengapu saya tidak punya apa-apa, saudara. Saya hanya punya tanah warisan dalam bentuk tanah saja, belum bentuk apa-apa. Tidak punya apa-apa, saudara. Saya buka usaha kecil di belakang rumah, bikin air aki, saudara. Pertama kali saya datang di Wengapu, saya mulai dari nol. Tapi setelah 10 tahun kemudian, tahun 2023, 10 tahun, tahun 2010, 2013, saya ada di Wengapu. Saya pindah dari Surabaya ke Wengapu tahun 2013, tidak membawa apa-apa, saudara. Tapi saya mengerti hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak gampang proses. Semakin kita mau sabar, semakin kita mau rendah hati, semakin kita digenjat, saudara. Itulah caranya membuat supaya kita bisa rendah hati dan sabar. Beberapa waktu yang lalu, 2023, tahun ini, saudara. Saya dulu pernah 10 tahun, 15 tahunnya lalu saya pernah buat perjanjian kerjasama dengan seseorang di Surabaya. Sudah perjanjian itu jelas, pembagian hasilnya jelas 60-40, saudara. Saya tulis tangan sendiri, saudara. Nah, karena beliaunya mungkin dalam keadaan bangkrut atau gimana, dia tuntut, dia ngomong saya punya utang. Saudara, saya minta kalau saya punya utang mana bukti? Saya punya bukti, dia bilang, ya kau kirim buktinya toh. Karena saya tidak merasa kalau saya punya utang sama kamu. Tapi dia bilang saya punya bukti. Sudah. Ya karena dia bilang dia punya bukti. 250 juta saya kirim, 250 juta dia punya bukti, saya percaya keluarga. Sudah. Tapi setelah saya pergi Surabaya, saya bilang ini bukan surat hutang, ini sudah perjanjian kerjasama, jelas pembagian hasilnya 60-40, dia modal besar 60, saya 40. Dan hutang saya 40% itu 250 juta, 100 juta sudah saya bayar, saya punya bukti cicilan, saudara. Tapi dia ngotot, dia marah, dia maki-maki, saudara. Oh, daging saya berontak. Tapi itu bagian dari ujian, bukan? Supaya tidak sombong, tidak memegahkan diri, sabar. Saya bilang ini bukan sabar, ini dibodohin ini. Enggak apa-apa, relakan aja. Mama Aci tidak terima. Saya bilang enggak apa-apa.
Tapi yang jelas ini bukan surat hutang saya. Ini surat perjanjian kerjasama. Saudara. Relakan. Tidak gampang saudara, 250 juta. Tapi Tuhan buktikan. Itu ujian kesabaran. Mengikhlaskan sesuatu saudara. Tuhan bilang apa? Jangan engkau membalas kejahatan yang kejahatan. Karena pembalasan itu adalah Tuhan. Itu sama dengan engkau taruh bara api di atas kepala orang. Saya biarkan. Beberapa bulan kemudian saya dengar berita saudara. Mantunya ditipu sama salesnya ratusan juta saudara. Apa membuat itu saya senang? Saya kasihan saudara. Sedih. Bukan senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang saudara. Bukan saudara. Kasihan saudara. Kasihan. Berdoa Tuhan, saya ikhlas. Cukup sudah saya ikhlas, biarkan aja saudara. Sampai hari ini saya tidak dengar kabar berita seperti apa saudara. Saudara, semakin kita mau sabar, jangan saudara berpikir kita dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Justru Tuhan pertemukan dengan itu. Untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana kadar kesabaranmu saudara. Jika engkau hari ini orang yang cepat gusar, cepat marah, Tuhan tidak pernah menghindarkan hal-hal yang membuat Anda tidak marah, tapi Tuhan bertemukan orang-orang yang membuat Anda marah. Siapa? Istrimu di rumah. Siapa? Suamimu di rumah. Siapa? Anak-anakmu di rumah. Orang yang paling dekat dengan saudara itu yang Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana kesabaranmu. Sebab apa? Kita ini bisa sabar dengan orang lain. Kita bisa mau mengerti dengan orang lain. Bahkan kita bisa lebih mau mengampuni, mau bisa menerima orang lain daripada orang yang ada dalam sekeliling rumah tangga. Coba lihat. Coba kalau orang luar, coba orang luar yang singgung kita. Kita bilang apa? Tidak apa-apa. Kasihan. Tapi coba kalau istri yang bikin salah. Kita pun mengomel. Dari matahari terbenam sampai dia terbenam kembali, belum selesai kita pun marah. Coba kalau orang luar, kita pun mulut pun manis, halah, tidak apa-apa. Tapi kalau bini, kau mata gimana? Kau kerja apa sih di rumah? Kita pun omong, tidak ada alus-alusnya saudara. Betul? Satu kali saya dengar apa ya? Dia tidak pernah ngomong kan, saya ngomong sekarang. Saudara tahu kesaksiannya dia menampar saya. Kenapa? Saya begitu saudara. Kalau di luar saya punya mulut manis, tapi kalau dengan bini, iya kan? Mama-mama katawa, jangan lihat kaca sapion. Lihat lu pun diri, kamu juga begitu mama-mama. Coba kalau orang luar salam, coba kalau laki pulang terlambat sedikit, dompu mata pun tape. Kita baru pulang capek, baru urus perkara, sidang setengah mati. Pulang terlambat dong, tidak tanya kok papa suruh minum air panas kok, papa mau mandi air panas kok. Kenapa kau pulang jam begini? Tidak besok sekalian saya kau pulang. Begitu Bapak. Saudara, bagaimana mungkin bisa sejahtera kalau seperti itu saudara? Merendahkan diri saudara dan tidak sombong. Jangan merasa diri paling hebat, jangan merasa diri paling kuat, jangan merasa diri paling pintar, paling penting. Enggak saudara, di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya saudara. Jika engkau mau damai sejahtera di bumi dalam rumah tanggamu, hiduplah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saling mengalah, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberi hormat, saling melayani satu sama yang lain. Saya percaya kesejahteraan itu menjadi milik dan bagian kita. Karena Yesus bilang, aku datang memberi hidup, tidak sekedar hidup, tapi hidup di dalam kelimpahan. Saudara percaya, tidak percaya terjemahan tentang kelimpahan itu saudara. Kalau saudara mau berterjemahan tentang kelimpahan dalam dunia, dalam soal materi, jadilah sesuai imanmu. Dan itu yang dijanjikan Tuhan.
Tapi ingat, tujuan hidup kita bukan kelimpahan materi, tapi kelimpahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bu Sri bilang, kunci apa sih Pak? Kok bisa sukses? Hiduplah takut akan Tuhan dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Andalkan Tuhan dan jangan andalkan kekuatanmu, dan engkau akan melihat pembelaan Tuhan. Saya orang tipu bukan berkali-kali, bukan baru, berkali-kali orang tipu. Tapi kita lepas pengampunan, biarkan sudah. Biarkan aja. Kita dianggap orang bodoh, tidak apa-apa. Dan kita seringkali dimanfaatkan orang, itulah fungsinya kita ada, dimanfaatkan orang. Hati kita benar di hadapan Tuhan, engkau akan melihat tingkap-tingkap langit terbuka dan Tuhan akan mencurahkan berkat. Kunci kebersihan yang pertama, takutlah akan Tuhan dan hiduplah berkenan di hadapan Tuhan, maka damai dan sejahtera akan menjadi milik dan bahagiamu. Selamat menikmati berkat Tuhan, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Saya percaya di tahun 2024, jika hidup kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, kita mulai berubah dari kelakuan kita, dari pembaharuan budi kita. Saya percaya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan di tahun 2024. Rumah tanggamu semakin diberkati Tuhan, damai sejahtera, suasana surga akan menjadi milik dan bahagianmu, dan engkau akan disebut orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, mengasihi lebih sungguh.